أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وأسوتنا وقدوتنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وفصح ألسنتنا وحسن فروجنا وآتنا الحكمة والحكم رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما warzuqna fahma amin. Bapak sekalian kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah syukur selalu kita aturkan kehadirat Allah atas rahmat nikmat taufidahnya. Alhamdulillah kesempatan pagi ini Allah mudahkan kita hadir kembali di kajian bedah ayat dan hadis. Di pagi ini masih membahas di bagian akhir hadis yang keempat berkaitan tentang takdir ya. Bahwa ada sebutan husnul khatimah atau su'ul khatimah yang sesungguhnya itu tidak ada ya. Husnul khatimah, su'ul khatimah, tetapi yang ada adalah su'ul sabiqah atau qadimah atau husnul sabiqah. Ini itu tergantung kepada catatan awal dulu ya. Karena bagian yang akhir adalah sudah dicatat sejak awal. Meskipun ada sebutan akhir kesudahan yang baik atau akhir kesudahan yang buruk. Satu hadis diketengahkan dari Imam Ahmad, An-Nasai dan Tirmidzi. Kharaja Ahmad wa Nasai wa Tirmidzi min hadis Abdullah bin Amr. Dari hadis Abdullah bin Amr. Qala, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah keluar menemui kami, wa fi yadihi kitabani, dan di tangan beliau ada dua buku. Faqala, maka beliau bersabda, atadruna, tahukah kalian semua ma hadzani kitabani? Tahukah kalian apa dua kitab ini? Dua buku ini apa? Faqulna, maka kami pun berkata, la ya Rasulullah, tidak tahu ya Rasulullah, illa an tukhbirona, kecuali jika engkau mengkabarkan itu kepada kami. Faqala, maka beliau bersabda, lilladzi fi yadihil yumna, terhadap buku yang ada di tangan kanan beliau. Jadi beliau keluar membawa dua buku, satu di tangan kanan, satu tangan kiri. Ketika tanyakan, tahu enggak apa buku ini? Sahabat mengatakan, enggak wahai Rasulullah, kecuali kalau engkau menginformasikan kepada kami. Nah, beliau mengatakan, hadza kitabun min rabbil alamin. Ini adalah buku dari Allah Tuhan semesta alam. Fihi, di dalam buku ini ada daftar asma'u ahlil jannah, nama-nama calon penghuni surga. Oh, lagi daftar ada onoran kono. Di buku ini ada tertulis daftar nama, berarti swarga itu sudah napa? Kejatah napa? Harus diusahakan. Pokoknya di buku ini terdapat nama-nama calon penghuni surga. Oh, berarti surga wis tertulis ini. Lengkap dengan wa asma'i abaihim, dan nama-nama orang tuanya. Ben ora keliru nama nggih. Makanya yang data paspor itu sopo bin sopo. Supaya kadang ada nama yang sama. Tapi beda orang. Ini jelas nggih. Bahkan sampai waqoba ilhim, dan sukunya, kabilahnya. Jadi terperinci, namanya sopo, wong tuane sopo, termasuk kabilah mana. Summa ujmil al-akhirim, kemudian diringkes sampai akhir. Ini nama-nama lengkap, datanya
valid, nama orangnya, nama orang tuanya, nama sukunya. Fala yuzadu fihim, dan maka tidak ditambahi di dalam mereka. Jadi datanya sudah pas, tidak tambah, tidak kurang. Ora-ono daftar nyusul, apalagi percepatan, sehingga tidak dikurangi dan tidak ditambahi, wala yungqasu minhum abadan, tidak akan dikurangi dari mereka selamanya. Wes, yang kanan adalah buku catatan calon penghuni surga lengkap. Tidak akan tambah, enggak akan kurang kuotanya. Summa qala lilladzi fi shimalihi, kemudian beliau bersabda tentang buku yang ada di tangan kiri beliau. Hadza kitabun min rabbil alamin. Ini adalah buku dari Allah Rabb semesta alam. Fihi, di dalam buku ini ada asma'u ahlin nar. Nama-nama calon penghuni kandel. Kan sing calon ahli neraka napa jumlahe napa? Kadang bandingane kan Nabi mengatakan sataftariku umatku akan berpecah belah menjadi ala salasin wasafiina firqah, atas 73 golongan, kulluhum finnar ila wahidah. Semua neraka kecuali satu kelompok. Semua mengklaim satu kelompok itu. Berarti bandingannya rasionya berapa? 1:1. Berarti cara buku ini kandel nih Pak. Beliau mengatakan terhadap buku yang di tangan kiri beliau. Ini adalah buku dari Allah yang isinya daftar nama calon penghuni neraka. Wa asma'i abaihim wa qabailihim, dan nama-nama orang tua-tua mereka dan kabilahnya. Udah disebut kisah-kisah nih. Summa ujmila ala akhirim, kemudian diringkas sampai bagian akhirnya. Jadi buku ini kita tipis tapi isinya niku memuat semua nama. Fala yuzadu fihim, maka tidak ditambahkan dalam mereka, grup mereka, wala yungqasu minhum abada, dan tidak dikurangi darinya selamanya. Nah, akhirnya begitu melihat berarti orangnya belum ada, nasibnya sudah apa? Jelas. Akhirnya para sahabat bertanya, faqala ashabuhu, maka para sahabat beliau mengatakan, lah kalau begitu sudah ada jelasnya jatah surga neraka, fa fima al-amalu ya Rasulullah, lalu untuk apa kemudian kita beramal? Kaya apa nanti nasibnya sudah apa? Jelas. Dan amal-amal pun juga sudah diciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kamu dan perbuatan. Itu untuk apa kamu? Jadi sahabat juga akhirnya bingung kan loh. Kalau sudah jelas begitu nasib surga neraka, lalu untuk apa kita beramal? In kana amron qad furigha fi, kalau urusan sudah selesai. Maka kata Nabi, ya sudah, kamu kan tidak ngerti di sini, kamu ada pun tidak di situ. Faqala, belum mengatakan saddidu, maka luruslah kamu, sungguh-sungguhlah kamu. Wa qaribu, dan mendekatlah kamu. Artinya ya tergantung kamu. Kamu pengen masuk buku catatan di buku yang kanan atau kiri. Kalau kamu pengen yang kanan, ya lurus saja kamu. Dekati, ya, artinya lakukan amal-amal yang itu mendekatkan kamu kepada itu. Kenapa? Fa inna sahibal jannati, karena sesungguhnya ahli surga, penghuni surga itu yuhtamu, bakal diakhiri lahu baginya bi amali ahli jannah, dengan amal perbuatan ahli surga. Sudah, kamu kan tidak tahu isinya apa, kamu letak di mana, maka lakukan aja suatu bentuk pendekatan diri ke surga jika kamu pengen apa? Surga. Karena penghuni surga itu akan diakhiri hidupnya dengan amalan ahli surga. Wa in amila ay amal, meskipun dia ngamal apa saja. Artinya bahwa amal kebaikan sedikit apapun itu, kalau itu bagian akhirnya, finishing touch-nya, sentuhan akhirnya itu ya surga. Meskipun dia beramal apa saja, di antara amal baik rasa kudus yang aneh-aneh, rasa itu gede-gede. Nah, jadi
tetap ana usaha napa mendekatkan diri kepada apa yang kita ingini, melakukan usaha-usaha yang kita bisai. Meskipun dengan amal yang sangat sederhana, ketika di akhir hayatnya ditutup dengan amalan ahli surga, meskipun dengan amal apa saja masuk. Sebaliknya wa inna sahiban nar, dan sesungguhnya penghuni neraka itu pun juga yuhtamu akan diakhiri lahu baginya bi amali ahli nar, dengan amal perbuatan ahli neraka. Wa in amila ayya amalin, meskipun dia beramal dengan amal apa saja. Jadi ya kita kan nggak tahu nanti akhir hayat kita itu sedang apa kan itu. Maka yang perlu kita usahakan terus melakukan kebaikan. Barangkali itu adalah akhir dari apa yang bisa kita kerjakan. Nah, kemudian summa qala Rasulullah SAW biyadi, kemudian beliau memberi isyarat dengan tangannya, kedua tangannya, fana badahuma, kemudian beliau membuang dua kita tadi. Orang sampai pikir namamu ada di mana? Yang penting kamu lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Summa qala, kemudian beliau bersabda, faragha rabbukum minal ibad. Allah sudah selesai urusannya dengan hamba-hambanya. Artinya sudah selesai. Sudah selesai sejak catatan pertama ditorehkan di Lauhul Mahfuz, sudah selesai. Tinggal kamu, nah itu kecenderungannya kemana. Maka kata Nabi tadi, sadidu wa qoribu. Sudah kamu yang lurus-lurus saja, yang lempeng-lempeng saja, dan seriusi, dan dekatkan dirimu kepada apa yang kamu ingini, pasti akan sampai ke sana. Kata tadi apa? Ahli surga ya akan diakhiri hayatnya dengan amalan ahli surga, meskipun dengan amal apa saja. Demikian juga ahli neraka pun juga akan diakhiri amalnya dengan amal ahli neraka, dengan amal apa saja yang dia lakukan. Nah, kemudian beliau menyebutkan firman Allah, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Maka satu kelompok, satu golongan ada di surga dan satu golongan ada di neraka sa'ir. Ini hadis yang diketengahkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Hanya saja oleh Imam Az-Zahabi ini distatuskan hadis itu hadis mungkar. Tapi paling tidak ada informasi pendukung yang lain bahwa orang nanti akan diakhiri hayatnya dengan amalan yang itu akan menentukan apakah dia di surga atau neraka. Dan masing-masing punya kecenderungan karena semua orang akan dimudahkan menuju takdir yang diciptakan untuknya. Waqad rawa hadzal hadis, dan telah meriwayatkan hadis ini dari Nabi min wujuhin, dari banyak jalur muta'adidah yang beragam. Wa kharajahu at-Tabrani, Imam Tabrani meriwayatkan min hadis Ali bin Abi Thalib, dari hadis Ali bin Abi Thalib. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bazada bihi, dan dari hadis yang tadi ada tambahan dalamnya, yaitu versi dari redaksi sahabat Ali, ada tambahan sahibul jannati, penghuni surga iku makhtumun, diakhiri lahu baginya bi amali ahli jannah, dengan amalan ahli surga. Wa sahibun nar, dan penghuni neraka pun iku makhtumun, juga diakhiri lahu baginya bi amali ahli nar, dengan amalan ahli neraka. Wa in amila ayya amalin, meskipun dia beramal dengan amal apa saja. Wa qad yuslaku bi ahli sa'adah, dan telah waqat yusau, dan terkadang menempuh sapa ahli sa'adah, orang yang bejo itu terkadang ketoke. Orang sing nasibe bejo itu terkadang qad yuslahu bi ahli sa'ati tariq ahli syaqa, terkadang menempuh jalannya orang-orang ahli celaka. Ketoke ini jadi calon ahli swarga, tapi kadang lelakone itu dia menempuh jalannya orang ahli celaka. Hatta yuqala, sampai dikomentari, ma asbahahu bihim, betapa miripnya dia dengan orang-orang yang celaka. Jadi itu nasib wong bejo, tapi terkadang perilakunya itu perilakunya wong-wong sing cilaka. Bahkan sampai dikomentari, wah kita mirip-mirip kayak wong ahli cilaka. Balhum
minhum, bahkan dia sudah diklaim termasuk ahli neraka. Tapi wa yudrikuhum as-sa'adatu. Tapi datanglah kepadanya memang nasib sing bejo. Akhirnya fatas tangkiduhum, maka beliau kemudian orang itu selamat. Memang jatah, memang ahli bejo, walaupun kadang perilakunya menunjukkan seperti perilaku wong ahli cilaka, tapi memang nasib kemudian datanglah ya, kesempatan, kemudian dia melakukan amal kebaikan jadi selamat karenanya. Sebaliknya waqad yasluku, dan terkadang menempuh jalan bi ahli syaqai, dengan ahli orang cilaka, thariq ahli sa'adah, jalannya wong-wong ahli bahagia. Terkadang wong sing nasibe cilaka itu kelihatan perilakunya seperti jalan yang ditempuh orang-orang yang bejo. Hatta yuqala, hingga dikatakan kepadanya ma asbahahum bihim, betapa miripnya orang itu dengan wong sing ahli cilaka. Tapi bal hum minhum, tetapi dia bahkan dikatakan bahkan dia termasuk wong cilaka. Tapi fayudrikuhum, maka kemudian menjumpainya, menyusulnya mangkataballahu sa'idan, orang yang ternyata ditulisannya Allah tetapkan wong sing bejo. Akhirnya napa? Ditulis fi umil kitab, di buku induk. Maka dia lam yukhrijhu, maka Allah tidak mengeluarkan dia minat dunya, dari dunia, hatta yastakmilahu, hingga Allah bahasanya mempekerjakan dia bi amalin, dengan suatu amalan yus'iduhu, yang membuatnya dia bejo, qabla mautihi, sebelum kematiannya. Bahkan Allah sing gerake, walaupun kelihatannya wonge api-api lempeng-lempeng, sampai wong bisa memastikan bahwa kita wong bejo tenan swarga. Tapi ternyata dia catatan di buku induknya adalah ahli neraka. Maka akhirnya di ujung hayatnya ya dilala ya dia melakukan amal ahli neraka. Sebaliknya orang itu memang ahli swarga, tapi kelihatan perilakunya itu mirip-mirip perilaku orang ahli neraka. Tapi kemudian di ujung hayatnya datanglah peluang dia melakukan kebaikan, akhirnya ahli swarga. Nah, akhirnya kemudian, nah makanya nanti ada satu hadis misalnya Rasulullah bersabda Innallaha ta'ala idza arada bi abdihi khairan istakmalahu. Ini ada kalimat yang sama. Sesungguhnya ketika Allah menghendaki hambanya baik, maka Allah akan mempekerjakannya. Allah akan istakmalahu, memakainya. Sahabat tanya, wa kaifa yastakmilu ya Rasulullah? Lalu gimana cara Allah itu memakai orang itu, kalau itu orang tandanya orang baik itu gimana caranya Allah mempekerjakan dia? Yaitu yuwaffiquhu bi amalin sholihin qoblal maut. Walaupun mungkin lelakonnya sepanjang-panjang hayatnya itu elek, tapi Allah menghendaki dia orang baik. Akhirnya Allah memberikan taufik, memberikan petunjuk dan kemudahan untuk melakukan amal kebaikan. Dia dikatakan yuwaffiquhu bi amalin sholihin qoblal maut. Jadi Allah memberikan taufik kepadanya, orang itu bisa mengerjakan amal kebaikan sebelum kematiannya. Maka dikatakan itu hingga Allah tidak mengeluarkan dia dari dunia, hingga Allah mempekerjakan dia, memakai dia untuk melakukan satu amal kebaikan yang kemudian menyelamatkan dia qabla mautihi, sebelum kematian. Walau bifa waqin naqati, meskipun amal yang dia kerjakan itu hanya itu menunjukkan sebentarnya amal, hanya selama orang memerah susu unta. Itu berapa detik sih, berapa menit sih? Artinya sepanjang umur dia kelihatannya amalnya, perilakunya misalnya ahli neraka, tapi ketika ternyata Allah menginginkan kebaikan kepadanya, maka di ujung hayatnya dia mengerjakan amal kebaikan walaupun sebentar. Summa qala, kemudian beliau bersabda, al-a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal itu ditentukan di bagian akhirnya. Beliau mengulang lagi, al-a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal itu ditentukan pada bagian akhirnya.
Terus gimana Pak kita? Pas dulur-lur wae kok alop injury time langsung ngegulke. Ya lek tekan ora tekan. Sebenarnya kita tidak usah membayangkan itu, seperti lempeng-lempeng saja, kita nggak tahu kapan kita berakhir. Tiwas kayak santai ternyata sudah akhir lah. Cuma prinsipnya yang lihat kan orang lain tuh. Orang nanti akan diakhiri sesuai dengan nomor nasibnya kan. Wa kharajahu Al-Bazzar fi musnadi. Dan hadis ini juga diriwayatkan Al-Bazzar dalam kitab musnadnya. Fi hadzal makna, dengan makna yang seperti ini. Dan juga min hadis bin Umar an Nabi, dan juga dari hadis Ibnu Umar dari Nabi. Wa fi sahihaini, dan dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim, an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad, bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi iku iltaqa, bertemu, berhadapan-hadapan, huwa beliau wal musyrikun, dengan orang musyrik. Ini perang berarti. Suatu momen Nabi itu perang, berhadapan-hadapan dengan orang-orang musyrik. Wa fi ashabihi, dan di dalam para sahabat Nabi, di dalam pasukan Nabi itu ada rajulun, seseorang, la yada'u, yang tidak dibiarkan, syadatan, sendiri, wala fadzatan, dan tidak terpisah, illa ittaba'aha, kecuali diikuti, yadribuha, yang dia tebas, bisaifi, dengan pedangnya. Maksud begini, satu dan sahabat Nabi itu tidak membiarkan seorang musuh pun sendirian atau terpisah, kecuali akan dikejar oleh orang itu dan akan ditebas dengan pedangnya. Orang melihat, berarti itu tenan, itu pejuang top, swarga itu calonnya. Karena reputasi dalam perang itu tidak membiarkan seorang musuh pun yang lari atau sendirian terpisah, kecuali akan ditebas dengan pedang. Faqalu, maka para sahabat berkomentar, ma ajzaha minna al-yaum ahadun, tidak ada yang lebih hebat hari ini seorang pun dari kita, kama ajza fulan, seperti kehebatan si fulan tadi. Itu tidak ada di antara kita hari ini yang lebih hebat melebihi si fulan itu. Begitu tengah orang berkomentar tentang kehebatan seseorang itu, kan perang itu kan nanti termasuk ghanimah yang didapatkan tergantung prestasinya juga kan. Itu disaksikan oleh banyak orang, dia ketika itu menjadi bintangnya dalam peperangan karena mengalahkan banyak musuh. Sampai mereka komentar, hari ini tidak ada yang lebih hebat dari si fulan itu. Begitu tengah-tengah orang komentar tentang kekaguman mereka, Rasulullah itu nyeletuk. Faqala Rasulullah bersabda, huwa min ahlin nar. Enggak, dia itu calon ahli neraka. Loh, itu syahid swarga, enggak, dia itu ahli neraka. Aja kondo-kondo loh ya. Seneng wae. Jadi hebat itu ahli neraka. Faqala rajulun minal qaum. Maka enggak itu ahli neraka. Makanya salah seorang dari pasukan tadi mengatakan, ana sahibuhu, saya akan menemaninya, fa'at bau, saya akan ikuti. Mosok kaya ngono ahli neraka piye to, Nabi itu coba tak pantau terus. Wong perang prestasi kaya gitu lek mengalahkan musuh dia itu swarga, lek syahid pun juga dapat swarga. Ngono kok dikatakan apa? Coba tak ikuti. Betul nggih. Akhirnya dalam peperangan itu entah dia lengah atau kekendalan itu, fajuri kharajulun, maka orang tadi terluka, jurhan, dengan luka syadidan, yang parah. Akhirnya entah karena kekendalan ngejar musuh, akhirnya terkepung, dikeroyok, akhirnya dia mengalami luka yang parah. Nah, begitu luka yang parah, wis kejat-kejat ngeten niku, akhirnya fastajala, maka dia ingin menyegerakan al-mauta, kematian. Ternyata dia tidak tahan dengan luka itu, dia ingin segera mati. Dengan cara apa? Fawadha'a, maka dia meletakkan nasila saibihi, ujung pedangnya itu, alal ardi, di atas tanah. Di gagang ini, di atas tanah,
wa dzubabahu, dan sedangkan mata pedangnya itu diletakkan baina sadyaihi, di antara dua pentilnya. Oh, ini tengah nih. Jadi gagang pedang ditancapkan di tanah, ujungnya ditaruh di tengah-tengah antara dua pentil ini nanti. Summa tahammala, kemudian dia menekan ala sayfihi, ke atas pedangnya, fakutila nafsahu, dan dia membunuh dirinya sendiri. Saking selukane sera kuat dia tahan, akhirnya dia menaruh pedang di tanah, ujungnya ditaruh di ini, langsung di terus kayak gitu, nah, dia bunuh diri. Oh, bener, ini Nabi itu bedean ya. Infonya tepat nih. Akhirnya apa? Fakharaja, maka keluarlah ar-rajul, orang tadi, ila Rasulullah, kepada Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Oh, saya ngerti catatannya kok. Cuma kan berarti kabar-kabar itu tidak uang nopo. Betul Nabi saya menjadi saksi, jenengan katakan itu benar. Akhirnya apa? Asyhadu, saya bersaksi jenengan itu Rasul. Wong barang ketok ya api, tapi jenengan ora iso nebak, jenengan kok mesthek gitu. Nah, karena Nabi sudah tahu caratannya. Akhirnya benar ki Nabi tenan ki. Faqala, maka orang yang mengatakan asyhadu, saya bersaksi bahwa annaka Rasulullah, engkau adalah benar-benar utusan Allah. Lah memangnya kan biyen aku Rasulullah, mboten aku mau tak bukti tenan nggih. Wa qasalil qisah, maka orang tadi mengatakan ceritanya. Benar Nabi, jenengan tadi mengatakan orang tadi yang ketok hebat itu ahli neraka, tak ikuti tenanan, tak pantut tenan. Benar ketika suatu kesempatan dia luka parah dan akhirnya dia bunuh diri. Nah, makanya napa nggih, Allah itu menyayangi kita. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kamu bunuh dirimu sendiri, karena Allah sayang kepadamu. Bila kadang-kadang orang itu tidak tahan terhadap ujian, akhirnya ingin mengakhiri ujian dengan bunuh diri, padahal bunuh diri malah dihadapkan masalah besar. Jangan dikira bunuh diri itu akan menyelesaikan apa? Justru setelah bunuh diri itu akan dihadapkan masalah yang lebih berat. Utangnya orang ditagih, akhirnya neraka sudah menanti kan. Kadang makanya jenengan eling-eling, wis aja sampai kepikiran bunuh diri. Yes, mbuh apapun sebabnya, karena nanti bunuh diri itu akhirnya nopo neraka. Dan bahkan nanti diterangkan orang yang nanti mati bunuh diri di akhirat diseksa dengan cara apa dia bunuh diri. Kon baling sampai sak lempoyan. Tapi bener, maka jangan pernah nopo menjustis orang. Kita nggak tahu. Coba lihat nanti di bagian akhirnya. Akhirnya begitu orang lain punya kesaksian, Rasulullah kemudian menjelaskan, inna rajula, sesungguhnya seseorang iku layak malu, benar-benar beramal amal ahli jannah, dengan amalan ahli surga. Fima yabdulina, terhadap apa yang nampak dilihat orang. Sesungguhnya orang itu memang benar dilihat orang itu kelakuannya, amaliannya ahli surga. Padahal wahwa min ahli nar, padahal di ahli neraka. Jadi amal yang nampak di hadapan orang itu adalah amal ahli surga, tapi aslinya dia adalah ahli neraka. Karena nanti ternyata di bagian akhirnya adalah amalan ahli neraka. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang iku layak malu, benar-benar beramal amal ahli nar, dengan amal ahli neraka. Fima yabdulina, dengan apa-apa yang nampak di hadapan orang. Padahal wahwa min ahli jannah, padahal di ahli surga. Zadal Bukhari, Imam Bukhari menambahkan fi riwayatin lahu, dalam satu riwayat dari beliau, di ujung hadis ini ada tambahan dari redaksi Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya saja amalan itu ditentukan pada bagian akhirnya. Nah, kalimat Nabi fima yabdulina, jadi amalan yang itu nampak kelihatan di hadapan orang-orang. Nah, itu isyaratun, sebagai isyarat bahwa illa anna batinal amri, sesungguhnya
kondisi batin dalam amal itu yakunu bisa jadi bi khilafi beda dengan yang nampak. Jadi apa yang tersembunyi dalam hati itu kadang beda dengan apa yang nampak di luar. Sehingga kita jangan terkecoh dengan penampilan apa? Ya, jangan komentar kecuali ketika kita sudah selesai di NDO ternyata. Jadi ketika wong cek sregep aja didengaren ki. Ora tau mbokno akhir hayate pas napa apike. Jadi wong cek api ya aja selalu disanjung-sanjung. Kita belum tahu pada bagian semua orang dalam hal kekhawatiran. Sebelum benar-benar orang menyelesaikan semua ajalnya. Maka di antara doa Nabi itu kan ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku kepada agama. Ini tadi Nabi menjelaskan tentang fima yabtulina itu ternyata sebagai isyarat apa berarti hakikat perkara yang batiniyah itu kadang beda dengan apa yang nampak. Wa inna khatimata su'i, sesungguhnya akhir kesudahan yang jelek, tapi itu semuanya takunu terjadi bisa babi dasi sati batinin. Itu ya disebabkan dengan sesuatu yang tersembunyi lil abdi bagi seorang hamba. La yatlu alaihin nas, yang tidak diketahui oleh manusia. Imma min jihati amali syai'i, bisa jadi karena arah sisi amal yang jelek atau nahwi dalika, atau karena dia kemudian melakukan amal yang jelek akhirnya jadi jelek itu. Fatil kal khoslah, maka sifat yang seperti itu al khofi yang tersembunyi ikut tujibu bisa menyebabkan su'al khotimah, akhir kesudahan yang buruk indal mauti, dari saat kematian. Jadi sifat-sifat buruk meskipun tidak nampak itu akan menjadi penentu pada akhir hayat. Meskipun yang kelihatan api-api lain, tetapi ada sifat-sifat buruk yang itu tidak nampak, sangat mungkin itu menjadi penyebab akhir kesudahan yang buruk. Sampai ada satu kasus gitu. Wa kadzalika, demikian juga qad ya'malu rajulu, terkadang seseorang itu beramal amal ahli nar, dengan amal neraka. Tapi wa fi batini, di dalam amal batinnya dia ada khoslatun, satu sifat khafiyah atau yang tersembunyi, min khisalil khairi, dari perilaku kebaikan. Dan fataghlibu, maka mengalahkan alaihi, atasnya apotil kal khoslatu, sifat baik itu fi akhir umrihi, di akhir hayatnya, maka fatu jibu, menjadi sebab baginya husnal khotimah, kesudahan yang baik. Maka pastikan nanti kita masih punya hati nurani, masih punya sifat-sifat baik, niat-niat yang baik, meskipun kadang-kadang kita tidak mampu mengalahkan ujian untuk kemudian berbuat maksiat. Tapi ketika di dalam hati kecilnya itu masih ada nilai kebaikan, dan di ujung hayatnya kok itu lebih dominan, maka bisa jadi sifat-sifat tersembunyi adalah sifat-sifat baiknya itu bisa saja muncul di bagian akhir. Cuma kita nggak tahu, nggak bisa jaga ke. Tetapi itu realitasnya, kesimpulan akhirnya sifat-sifat baik itu tetap nanti akan bisa mempengaruhi kebaikan orang. Sebaliknya sifat-sifat buruk ini, meskipun kadang-kadang tidak nampak, sing diketoke mungkin pencitraan baik-baik, tapi aslinya ketika itu orang itu jelek nanti akan muncul di bagian akhir. Meskipun kadang-kadang orang itu kan nampaknya jelek, tapi aslinya itu orang baik, maka sifat-sifat baik itu bisa jadi akan muncul pada bagian akhir. Walaupun demikian, kaya ngapa-ngapa bagian akhir itu sudah dicatat sejak awal. Sehingga nanti para orang-orang yang orang arifin itu beliau tidak khawatir su'ul khotimah, tapi yang ditakutkan su'ul khotimah. Catatan dulunya itu seperti apa, sehingga nggak ada takut su'ul khotimah, karena itu sudah ditentukan di bagian awal. Hanya saja yang butuh kita waspadai lah, sementara kecenderungan kita itu kemana, lebih mudah mengerjakan kebaikan atau sebaliknya lah, itu yang nanti butuh diwaspadai. Jangan-jangan itulah yang nanti akan membawa orang pada ujung akhirnya. Karena nanti orang itu akan diwafatkan dengan kebiasaannya. Nah, kalau orang biasa apa ya, moga-moga harapannya diwafatkan masih dalam kondisi. Di hadis yang tadi Allah akan mempekerjakan hambanya, itu di riwayat Abu Dawud dikatakan summa yakbituhu alaihi. Kalau orang baik nanti ketika Allah mewafatkannya ya tetap dalam rangka sedang menekuni amal baiknya tadi.
Inilah tanda orang baik dan semoga kita termasuk di dalam catatan orang-orang yang baik dan dengan itu kemudian kita juga dimudahkan mengerjakan amal-amal kebaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.